Hai, kalian yang hari ini sedang terluka, namun masih bisa memaksakan diri untuk tertawa. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Di konten aku kali ini, aku mau ngebahas atau berbagi cerita dengan teman-teman semua yang topiknya proses move on. Tanpa panjang lebar lagi, mari kita mulaikan. Mungkin banyak dari kita di sekarang ini selalu mengalami masalah, kemudian gelisah. Gelisah dan air mata yang datangnya seperti sinetron di TV, yang ada waktunya untuk bersambung, ada waktunya untuk berlanjut. Di fase seperti ini, kita selalu diuji dengan berbagai masalah. Masalah dalam keluarga, dan masalah di dalam hubungan percintaan. Kita sendiri pun tidak tahu kapan berakhir, kapan healingnya masalah dalam hidup ini. Yang terpenting untuk kita yaitu hanya bisa kembali memeluk ketenangan, dihibur oleh hal-hal yang membahagiakan, sehingga kita tak lagi menyelam di lautan masalah yang sama. Masalah yang buihnya begitu menghantam perasaan. Banyak dari kita, orang-orang yang masih dalam proses menjalani hubungan, pasti saja kita akan terbentur dengan masalah seperti ini. Ditikung, ditinggali karena si dia sudah merasa bosan. Sedangkan kita yang masih ingin mempertahankan hubungan, harapan selalu mengalami kehancuran. Kita yang sudah terlanjur mencinta dikagetkan dengan kata udahan dari si dia. Yang terberat dari itu adalah masa-masa untuk berpaling atau proses untuk move on. Ingin melupakan namun berat untuk dilakukan. Semua itu tidak mudah untuk dilakukan. Tidak mudah memang. Kadang untuk move on saja, aktivitas keseharian kita begitu terganggu. Seperti waktu untuk istirahat malam tergantikan dengan pikiran yang harus bekerja dalam mengingat lagi kenangan bersama si dia. Handphone digunakan hanya untuk mengunjungi kronologinya, melihat foto bersama dengan begitu mesranya dengan si dia. Kadang juga menunggu adanya pesan masuk atau panggilan masuk dari si dia. Apalagi dalam sepi, pikiran selalu diramaikan oleh hal-hal tentang dia. Tempat di mana kalian selalu bersama, kafe mana yang sering kalian datangi, atau jalan raya mana yang pernah kalian lintasi. Banyak cerita yang telah kalian rangkai, hingga kamu sendiri lupa bahwa nantinya akan ada orang yang bakalan menghancurkan cerita itu, antara si dia atau orang ketiga. Atau juga dikarenakan dari keluargamu tidak merestui hubungan kalian. Proses membangun hubungan agar semakin kuat dan proses melupakan itu begitu berat, apalagi dihadapi dengan sendiri. Nah teman-teman, di kontenku ini aku bukan saja memulangkan ingatan kalian pada si dia, memulangkan kenangan bersama si dia, atau membasahi lukamu yang sudah mulai mengering. Melainkan aku akan berbagi tips atau cara untuk lupain dia meskipun lambat. Akan tetapi kamu akan menemui hasilnya. Teman-teman, tips atau cara untuk lupain dia yaitu
kamu harus banyak melakukan kesibukan apapun yang pastinya begitu bermanfaat untuk dirimu. Yang tentunya kamu bisa temui hasil yang membuat kamu bahagia. Janganlah kamu keseringan urungkan diri di dalam kesepian. Bisa sih kamu urungkan diri, asalkan di situ otakmu sedang bekerja dengan berbagai kegiatan. Entah menulis, membaca, ataupun melakukan hal-hal bermanfaat yang dapat menghibur hatimu. Atau untuk kamu yang sudah selesai sekolah, atau kamu yang saat ini sedang berkuliah, sibukkan diri dengan buat tugas, atau datangi rumah teman-temanmu, atau indekos teman-temanmu. Mungkin di sana pikiranmu bisa tenang dan bahagia. Lalu untuk kamu yang sekarang sedang di akhir semester, kamu harus cerdas dalam membagi waktu antara kerjakan tugas akhir, proposal ataupun skripsi, dan luangkan waktu untuk bekerja dimanapun. Entah kerja di warung atau di mall. Yang intinya kamu bisa membagi waktu antara kerjain tugas dan bekerja. Maka di situ pikiranmu hanya untuk menyelesaikan apa yang ingin kamu selesaikan. Jadi dari apa yang kamu lakukan, maka disitulah pikiranmu hanya terbagi pada itu saja. Antara berpikir di hari esok, hal apa lagi yang harus kamu kerjakan, dan paragraf di proposal dan skripsi mana lagi yang harus kamu lengkapi. Intinya sibukkan diri, jangan memaksakan diri untuk lupain. Karena semakin kamu berpikir untuk lupain, maka di situ otakmu akan kembali ditarik oleh kenangan tentang dia. Kamu jalani saja cara otakmu bekerja. Lambat laun kamu akan terbiasa, lalu kamu akan melupa dengan sendiri, dan hatimu pun kembali pulih seperti yang kamu harapkan. Yang pergi anggap saja dia sudah berbagi pelajaran. Jangan terlalu disesalkan, entar jadi beban dalam kamu menjalani proses kehidupan. Wah teman-teman, cerita aku sudah di penghujung. Semoga di berbagi cerita kali ini ada maknanya. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. See you next time.